Datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup. Bab 1697. Apakah kamu perlu memberitahuku hal yang begitu sederhana? Mengapa saya begitu ingin menelepon Anda kembali jika bukan karena menghentikan Jasper? Apakah Anda tahu siapa yang memberi saya informasi orang dalam ini? Morrison terkejut dan bertanya, siapa? Kaiden. Fabian mengucapkan nama itu dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Saya tidak akan pernah diyakinkan oleh siapapun kecuali orang ini. Ketika Jasper lemah, dia bekerja dengan Jasper untuk berurusan dengan saya. Sekarang Jasper lebih kuat. Ayah dan anak itu menjual informasi ini kepada mantan musuh sepertiku tanpa ragu-ragu hanya untuk berurusan dengan Jasper. Benar saja, tidak ada musuh abadi di dunia ini, apalagi teman abadi. Yang ada hanyalah kepentingan yang permanen. Morrison menyipitkan matanya dan berkata, sepertinya kali ini Half the Harbor Langdon dan Kaiden benar-benar tidak berencana untuk bersikap lunak pada Jasper. Ini juga mengapa ayah dan anak lebih pintar dari kita. Fabian mendengus. Ketika Jasper lemah seperti semut sebelumnya, kami tidak menganggapnya serius. Kami pikir kami bisa membunuhnya dengan mudah. Namun, dia mengambil krisis yang kami arahkan padanya dan mengubahnya menjadi peluang untuk membuat dirinya lebih kuat lagi dan lagi. Sekarang, kamu dan aku bahkan tidak bisa menghadapinya sendirian lagi. Namun, setengah pelabuhan Langdon dan putranya jelas tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti kita. Morrison berkata dengan sedih, itu karena kami menyimpulkan pengalaman untuk mereka. Tapi sekali lagi, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Mata Fabian berkilat haus darah, dan dia berkata, ada orang lain yang lebih menginginkan Jasper mati daripada kita. Saya sudah menghubungi orang ini. Dia akan menemukan seseorang untuk melakukannya, jadi kita hanya perlu memberinya saluran untuk melakukannya. Morrison bukanlah orang bodoh. Setelah beberapa perenungan, dia bertanya, maksudmu Eko? Fabian tersenyum dan berkata, Eko juga sengsara sekarang. Tidak hanya dia ditinggalkan oleh keluarganya, tetapi dia juga hampir dikeluarkan dari silsilah. Orang barat sepertimu mungkin tidak mengerti apa artinya disingkirkan dari silsilah keluarga timur. Pada dasarnya, itu adalah sesuatu yang lebih buruk daripada kematian bagi anak-anak dari keluarga besar. Jadi, Eko tidak punya apa-apa lagi sekarang. Dia bersedia membayar berapapun selama dia bisa membunuh Jasper. Morrison menjawab dengan seringai dingin, apa nilai seorang anak yang tidak diinginkan yang ditinggalkan oleh keluarganya bagi kita? Hidupnya, tentu saja. Fabian menyeringai dingin dan berkata, setelah rencananya berhasil, seseorang harus keluar untuk menenangkan kemarahan Summerland, dan siapa orang ini? Tidak ada yang lebih cocok dari Eko. Morrison memandang Fabian dan terkekeh. Atticus, aku tidak menyangka kamu begitu kejam tidak hanya pada musuh tetapi juga pada sekutu sebelumnya. Hanya orang-orang dengan minat dan nilai yang dapat bersekutu dengan Anda, dan mereka yang tidak berguna atau berharga tidak lebih dari sampah. Fabian mengangkat bahu, sama sekali mengabaikan sarkasme dalam kata-kata Morrison. Dia bahkan harus berterima kasih padaku karena memberinya kesempatan untuk membalas dendam. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa mengancam Jasper dalam hidupnya, kan? Yah, karena kita sudah punya rencana, mari kita jalankan sekarang. Jasper ada di Finlandia, jadi sebaiknya singkirkan dia sesegera mungkin. Saya benar-benar takut dengan kemampuannya untuk menciptakan keajaiban. Jika rencana akuisisinya berhasil, itu akan menjadi lebih merepotkan jika kita ingin mengambil tindakan terhadapnya. Jangan khawatir, sudah ada rencana, tetapi akan memakan waktu untuk mengangkut personel dan peralatan dari Sunrise Land. Ketika saatnya tiba, bukankah menyenangkan bagi Anda dan saya untuk menggunakan sumber daya kami yang ada untuk mempersulit kehidupan Jasper di Finlandia? Fabian tertawa terbahak-bahak.
Bab 1698. Atticus, kamu benar-benar ular berbisa yang ganas. Tidak bijaksana memprovokasi orang sepertimu. Meskipun Morrison mengatakan itu, wajahnya dipenuhi dengan kepuasan dan kegembiraan. Ketika dia memikirkan situasi tragis yang akan dihadapi Jasper, Morrison ingin segera berlari ke Jasper dan melihatnya secara bertahap didorong ke ambang kematian. Pada saat ini, Jasper sedang melakukan panggilan video dengan pangeran kecil dan Jake. Karena Amerika Serikat telah menyetujuinya, itu berarti kita memiliki setidaknya 1 minggu waktu untuk bernafas. Meskipun nada suara Jake membangkitkan semangat, Jasper dan pangeran kecil tidak memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Jasper, periode 7 hari itu tidak lama, tapi juga tidak singkat. Jika tidak ada yang berubah saat kita bergerak maju dengan situasi saat ini, semua posisi kita akan dilikuidasi ketika 7 hari sudah habis, dan seluruh yayasan akan segera bangkrut. Jasper mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan pangeran kecil. Saya mengerti, jadi saya akan mencoba yang terbaik untuk menemukan solusi dalam 7 hari ini. Jasper mengetukkan jarinya pada desktop dan menatap Jake. Apa kerugian saat ini di seluruh Chu Foundation? Jake dengan muram menjawab, besar sekali. Pada awalnya, kami menghasilkan banyak uang melalui pasar valuta asing Sun Dollars. Saat itu, nilai totalnya mendekati 130 miliar dolar AS, yang kebetulan sekitar 1 triliun dolar Somer. Tapi sekarang, pembukuan kami menunjukkan bahwa dana yang telah dilikuidasi telah mencapai 28,6 miliar dolar AS. Kami benar-benar kehilangan sebagian besar uang ini. Yang belum dilikuidasi telah mencapai kerugian mengambang 60 miliar dolar AS ketika akun dikunci. Jasper berkata dengan lembut, dengan kata lain, sekarang kami telah kehilangan 3/5 dari dana kami. Jake berkata sambil mengangguk berat, memang besar. Jasper menyipitkan matanya sedikit. Mereka hampir mematahkan tulang punggung JW Foundation kali ini. Jika bukan karena kunci akun, saya khawatir kami tidak akan dapat memulihkan bahkan jika kami menginginkannya. Apakah kamu punya ide bagus untuk maju? Pangeran kecil bertanya. Saya punya 2. Jasper memilah-milah pemikirannya dan menyuarakan rencananya. Pertama, baik JW Foundation maupun JW Capital membutuhkan kabar baik besar sekarang untuk merangsang kepercayaan pasar. Kedua, berusaha untuk menarik semua modal dan kekuatan yang dapat kita tarik baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti yang dikatakan oleh tokoh sejarah besar, kita harus menyatukan semua kekuatan yang dapat disatukan. Pangeran kecil sedikit mengernyit dan berkata, saya tidak benar-benar memiliki pendapat tentang 2 poin ini, tetapi masalahnya adalah bahwa dalam situasi saat ini, poin kedua terlalu sulit untuk diterapkan. Kami telah mengumpulkan sebagian besar kekuatan yang dapat disatukan ketika JW Foundation didirikan. Sekarang JW Foundation berada dalam krisis, akan ada banyak orang yang menyepuh bunga bakung. Tetapi berapa banyak dari mereka yang akan memberikan bantuan pada saat kita membutuhkan? Jasper tersenyum dan berkata, masih ada beberapa entitas di luar sana. Kekuatan mereka jauh lebih kuat dari ibu kota yang kami tarik sebelumnya. Pangeran kecil menatap Jasper dalam diam, menunggu dia menjelaskan. Jasper tidak membiarkan pangeran kecil menunggu terlalu lama. Dia langsung menjelaskan, jika JW Foundation selalu beroperasi dengan lancar, maka banyak ibu kota yang benar-benar kuat dan ambisius tidak akan melihat kami lagi. Ketika JW Foundation memimpin, bahkan jika kami akhirnya menang, mereka hanya akan mendapatkan sisa dari JW Foundation dan mereka tidak menyukainya. Namun, dalam situasi ini, JW Foundation hampir putus asa. Jadi, jika mereka bergabung dengan kami, mereka dapat memaksimalkan margin keuntungan dan otoritas mereka. Semakin pangeran kecil mendengarkan, semakin erat dia mengerutkan alisnya. Bukannya dia menganggap apa yang dikatakan Jasper tidak masuk akal, tapi itu terlalu masuk akal. Bukankah kita meminta masalah jika kita melakukan ini?
Pangeran kecil bertanya. Kita. Jasper berkata dengan tegas, jika mereka membawa masalah, kita masih memiliki cara untuk mengendalikannya, tetapi jika musuh yang sebenarnya menerobos pintu, kita tidak akan memiliki ruang untuk bermanuver. Pangeran kecil menghela nafas dan berkata, sejujurnya, aku sedikit menyesal berpihak padamu. Jasper tertawa dan berkata, aku akan menjadi orang pertama yang mati jika itu yang terjadi. Pangeran kecil, keluargamu besar dan kamu memiliki bisnis besar, jadi bahkan jika kamu terluka dan beristirahat selama 7 atau 8 tahun, kamu masih akan pulih. Akan lebih bagus jika semudah yang kamu katakan. Apakah Anda pikir saya hanya menginvestasikan uang itu ke Anda? Yang benar-benar berharga adalah investasi politik. Terserah, percuma membicarakan itu denganmu sekarang. Aku hanya akan memberitahumu ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk melakukan semua yang kamu minta sekarang. Namun, jika Anda beruntung dan menang, tetapi Anda memutuskan untuk berselisih dengan saya dan menjadi bermusuhan, maka jangan salahkan saya karena tidak bersikap lunak pada Anda. Jasper tersenyum dan berkata, jika saya adalah orang seperti itu, apakah Anda akan tetap berpihak kepada saya? Pangeran kecil tertawa dan menutup telepon. Bapak, lain. Setelah pangeran kecil keluar dari panggilan video, Jake yang selama ini diam, akhirnya menemukan kesempatan untuk berbicara. Ya, tanya Jasper. Dia memperhatikan bahwa Jake tidak keluar dari panggilan itu sendiri melainkan memilih untuk mendengarkan percakapan antara dia dan pangeran kecil dengan sangat tidak normal. Oleh karena itu, dia tahu bahwa Jake memiliki sesuatu yang lebih penting untuk diberitahukan kepadanya. Kalau tidak, dengan kebijaksanaan Jake, dia secara implisit tahu kapan harus tinggal dan kapan harus pergi. Bapak, lain, ketika saya masih di universitas di Amerika Serikat, teman sekamar yang memiliki hubungan sangat dekat dengan saya bergabung dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat setelah kelulusan. Belum lama ini, dia mengirimi saya dokumen yang sudah saya faks kepada Anda. Silakan lihat itu. Jasper menatap Jake dengan curiga. Kemudian, dia berjalan ke mesin faks, dan benar saja, menemukan dokumen yang telah dicetak. Isi dokumen itu tidak banyak, hanya beberapa lembar kertas. Jasper mengambilnya dan menemukan bahwa bahkan isi dari kertas ini tidak lengkap dan tidak jelas. Jelas, file asli yang dikirim pihak lain ke Jake adalah foto dokumen yang diambil dengan kamera ponsel. Seberapa bagus kualitas kamera ponsel saat itu? Foto yang awalnya berkualitas rendah bahkan lebih terdistorsi setelah melewati 2 atau 3 faks. Namun, beberapa baris dapat dibaca dengan jelas, yang menyebabkan Jasper langsung mengerutkan kening. Apakah ini dapat diandalkan? Jasper mendongak dan bertanya pada Jake. Jake mengangguk dan berkata, ini benar-benar dapat diandalkan. Ini dikirim kepada saya secara pribadi. Dia diklasifikasikan sebagai kasus rahasia bahkan di FBI. Mereka menyelidiki ini secara diam-diam, tetapi saya mendengar bahwa mereka telah memperoleh banyak bukti kuat dari beberapa saluran khusus. Mereka benar-benar berniat untuk menghancurkanku sepenuhnya, kata Jasper dengan seringai dingin. Bab 1699. Meskipun isi dokumen yang tidak lengkap ini sangat tidak jelas dan tidak koheren, beberapa istilah yang muncul seringkali menimbulkan gelombang ketidakpuasan yang besar di hati Jasper. Google, JW, Jasper Line, memiliki sejumlah saham ilegal. Beberapa kata kunci ini telah membentuk jaring besar yang akan jatuh pada Jasper dan Google kapan saja. Ketika dia memikirkan berita bahwa Google berada di bawah tekanan luar biasa dari beberapa waktu lalu, ekspresi Jasper jatuh. Menghadapi situasi seperti itu, Jake jelas tidak berdaya. Dia menghibur Jasper dengan lembut, Tuan. Lain, sekarang adalah waktu yang mengganggu. Jangan terlalu khawatir tentang hal-hal ini. Salah satu cara yang baik untuk menghadapi ini adalah dengan mengambilnya selangkah demi selangkah. Mereka akan mengepungku dari segala arah sekarang.
Jasper meletakkan dokumen itu dan menggosok pelipisnya. Kemudian, dia membuka matanya dan tersenyum pada Jake. Jake, kamu banyak membantuku kali ini. Penting bagi saya untuk mengetahui berita ini sebelumnya. Jake berkata sambil tersenyum, Tuan. Lain, ketika saya pertama kali mengikuti Anda, saya mengagumi kecerdasan finansial dan keterampilan trading Anda. Saya ingin belajar dari Anda dan kemudian pergi keluar dan membangun diri saya sendiri. Saya tidak berpikir saya lebih rendah dari Anda dengan cara apapun. Tetapi setelah sekian lama, saya menyadari bahwa Anda adalah pemimpin yang luar biasa dan saya sangat senang bekerja di bawah Anda. Kamu memberiku kekayaan dan status, dan juga membantuku mengembangkan kemampuanku. Orang-orang di bawah tim saya dan saya mengagumi dan berterima kasih, jadi kami akan mencoba yang terbaik untuk melakukan semua yang kami bisa untuk mendukung Anda. Jasper mengangguk dan berkata dengan lembut, terima kasih. Aku tidak akan kalah dengan dukunganmu. Setelah mengakhiri video, Jasper menghela napas. Meskipun dia masih kesal, suasana hatinya telah meningkat pesat. Dia tahu bahwa meskipun ada musuh yang tak terhitung jumlahnya di depannya, di belakangnya, ada lebih banyak karyawan seperti Jake yang mengharapkan dia untuk memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Dengan dukungan orang-orang ini, setidaknya dia tahu dia tidak berjuang sendirian. Setelah memikirkannya, Jasper menelepon Paige. Namun, panggilan ini secara otomatis berakhir setelah tidak ada yang menjawabnya untuk waktu yang lama. Jasper mengerutkan kening dan memanggil Brin. Kali ini, akhirnya terhubung. Oh, bos. Suara lelah Brin bisa terdengar melalui telepon. Kamu harus benar-benar datang dan melihat apa yang kami temui. Hanya 3 jam yang lalu, beberapa peretas meretas ke server perusahaan, tetapi mereka tidak menyentuh mesin pencari Google atau mendapatkan informasi pelanggan apapun. Mereka sepertinya sedang mencari sesuatu. Keterampilan orang-orang ini luar biasa. Untuk pertama kalinya, saya melihat Paige secara proaktif mengatakan bahwa dia tidak bisa menangani lawan. Jasper mengerutkan kening dan berkata, para peretas itu mungkin dari FBI. Brin berteriak ketakutan ketika mendengar itu. FBI. Orang-orang itu bukan orang yang bisa dipusingkan. Sudah ada beberapa tanda yang jelas di pihak saya bahwa FBI menargetkan Google. Faktanya, target mereka yang sebenarnya adalah saya. Jasper tidak menyembunyikan masalah itu dan langsung memberitahu Brin informasi yang dia peroleh. Apakah Paige masih berurusan dengan peretas? Brin menjawab, ya, apakah Anda perlu berbicara dengannya? Tidak. Jasper sedikit santai dan kemudian melanjutkan, kamu harus menyelesaikan masalah dengan para peretas terlebih dahulu. Kemudian pekerjakan beberapa pengacara yang lebih kuat untuk bersiap menghadapi perselisihan dengan FBI kapan saja. Mereka akan mengambil tindakan terhadap Google cepat atau lambat. Brin ragu-ragu ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia berkata, bos, Anda harus tahu bahwa bahkan di Amerika Serikat, tidak akan ada akhir yang baik jika kita melawan pemerintah. Belum lagi banyak mitra Google yang telah membatalkan kerja sama mereka dengan kami. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, Google akan berada dalam masalah besar. Sekarang, hanya Paige dan saya yang berada di bawah tekanan, tetapi perusahaan sudah sedikit tidak stabil. Aku tahu, aku akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Jasper menghela napas. Musuh saya akan menyerang saya dari segala arah. Yang bisa saya lakukan adalah melawannya sebanyak mungkin. Terima kasih atas kerja keras Anda selama periode ini. Brin berkata lugas, tidak apa-apa. Anda adalah bos yang sangat menyenangkan. Paige dan saya khawatir Anda mungkin memiliki banyak pendapat tentang operasi dan kepemimpinan Google, tetapi Anda benar-benar tidak mengganggu manajemen kami. Kami bersedia bekerja dengan Anda berdasarkan ini saja. Setelah menutup telepon, Jasper bangkit dan mengambil jaketnya sebelum meninggalkan ruangan.
Dia ingin menyelesaikan masalah dengan Nokia dalam waktu singkat dan kemudian bergegas ke Amerika Serikat. Bapak, Lain, kamu di sini. Greg tampak terkejut saat melihat Jasper. Jasper bertanya pada Greg setelah dia mengangguk, bagaimana keadaannya sekarang? Greg menjawab, kami untuk sementara mencapai kesepakatan dengan Reynoldson. Dengan bantuannya, saya menghubungi beberapa pemegang saham, tetapi mereka yang setuju untuk menjual saham itu semuanya adalah pemegang saham minoritas. Mereka bahkan tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam dewan direksi. Bahkan jika kita membeli semua saham mereka, itu hanya akan bernilai 2,6%. Hal yang paling menjijikkan adalah harga permintaan mereka sangat tinggi, pada dasarnya berdiri di 15 kali harga pasar. Mereka dengan senang hati mengambil untung dari kemalangan kita. Apakah itu mengakuisisi perusahaan atau membeli sesuatu yang lain, selama keseimbangan penawaran dan permintaan antara pembeli dan penjual rusak, pasti akan ada premium. Namun, premi 15 kali lebih tinggi adalah fantasi bagi perusahaan manapun. Bilang iya. Jawaban Jasper mengejutkan Greg untuk waktu yang lama. Ini adalah sejumlah kecil uang. Saat ini, waktu lebih penting daripada uang bagi kami. Mengapa Anda tidak memberi mereka sedikit keuntungan? Ini hanya 2,6% saham dan 15 kali premium hanya beberapa juta dolar lebih. Tidak masalah. Jasper menepuk pundak Greg dan berkata, itu bagus untuk rajin dan hemat, tetapi seiring pertumbuhan bisnis, kami juga harus memperluas tata letak kami. Jika seluruh akuisisi tertunda karena beberapa juta dolar ini, itu akan mempengaruhi tidak hanya kemajuan akuisisi tetapi juga kepercayaan Reynoldson pada kami. Hal-hal yang tidak berwujud seringkali lebih berharga daripada uang tunai dingin yang terlihat, apakah Anda mengerti? Greg mengangguk dan berkata, saya mengerti, tetapi Tuan Lain, jika kita menjanjikan mereka premi yang tinggi, apakah itu akan menyebabkan kita menderita kerugian ketika kita berbicara dengan pemegang saham utama? Ada cara untuk menegosiasikan bisnis besar. Saya akan menyerahkan pemegang saham kecil kepada Anda dan saya akan berbicara dengan pemegang saham besar itu sendiri, kata Jasper. Bapak, Lain, kamu mulai dari mana? Tanya Greg buru-buru. Serikat Pekerja Nasional Finlandia. Bab 1700. Dengan intervensi Bryson, Jasper bertemu dengan Direktur Jenderal dan Wakil Direktur Jenderal Serikat Pekerja Nasional Finlandia dalam waktu singkat. Nama Direktur Jenderal adalah Vainamoinen, dan Wakil Direktur Jenderal adalah Pake Buska. Mereka berdua adalah pria paruh baya berusia 50-an. Mereka memiliki perut bir, janggut lebat, dan tubuh besar. Sepintas, jelas bahwa mereka memiliki keturunan laki-laki Nordik murni. Di hotel, Jasper berjabat tangan dengan mereka dan duduk. Bapak, Vainamoinen, Pak Pake, semua orang tahu mengapa kita duduk di sini, jadi saya tidak akan membuang waktu dan saya akan langsung ke intinya. Saya ingin membeli saham Anda di Nokia, yang berjumlah 9,2% dari semua saham yang terdaftar. Saya akan membelinya dengan harga premium 8 kali lipat dari harga pasar, yaitu 2,5 miliar dolar AS. Begitu Jasper selesai berbicara, Vainamoinen menatap Pake dan memberi isyarat padanya untuk berbicara. Begitu Pake membuka mulutnya untuk berbicara, Jasper tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Apa lelucon? Orang-orang Sommerland adalah raja yang bermain dengan hati orang dibandingkan dengan para biadab Nordik ini. Jasper akan bisa memainkannya seperti biola hanya dengan satu jari. Jika Jasper tidak punya waktu untuk bermain-main dengan mereka di Finlandia, dia tidak akan bertemu mereka secepat ini. Tuan-tuan, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Tapi aku belum selesai. Selain dana akuisisi 2,5 miliar dolar AS, akun pribadi Anda juga akan memiliki tambahan 80 juta dolar AS dalam pengiriman uang. Tentu saja, akun dapat ditunjuk oleh kalian berdua. Tidak ada yang akan mengetahui keberadaan uang ini. Kata-kata Jasper menyebabkan Vainamoinen dan Pake mulai bernapas dengan cepat.
Sebagai dua pengambil keputusan Serikat Pekerja Nasional, mereka telah menerima banyak manfaat, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan orang yang begitu dermawan. Selain itu, ini terjadi di Finlandia di Eropa Utara. Uang ini cukup bagi duo yang berjuang untuk menyia-nyiakan seumur hidup. Di bawah pesona uang, pertahanan psikologis Väinämöinen dan Pake langsung runtuh. Bapak, lain. Väinämöinen yang berbicara langsung kali ini. Kami sangat puas dengan kondisi Anda, tetapi ada masalah praktis, yaitu, untuk membuat suara besar seperti itu, 2/3 dari keseluruhan perwakilan harus memilih untuk setuju. Akan ada total 11 orang. Aku tahu. Jasper menyela Väinämöinen lagi. Tapi kalian lebih akrab dengan 9 perwakilan yang tersisa, kan? Setelah Jasper mengetuk wakil direktur jenderal yang sedang duduk di sofa, dia tersenyum dan berkata, tentu saja, untuk membuat lobimu lebih nyaman, aku punya menyiapkan tambahan 50 juta US dollar. Terserah Anda berapa banyak dana yang Anda belanjakan atau simpan. Mata Väinämöinen bersinar, dan dia menatap Pake. Dia juga memperhatikan kegembiraan di mata pria itu. Tuan-tuan. Jasper menyaksikan keserakahan mereka berdua dan dia melanjutkan dengan senyum sopan dan menawan di wajahnya, aku punya ide lain. Saya pikir kalian juga akan menyukainya. Bapak, lain, tolong beritahu kami. Kami akan melakukannya dengan baik jika kami bisa. Kali ini, Väinämöinen bahkan tidak repot-repot untuk bertindak. Dia langsung menepuk dadanya dan menunjukkan sikapnya kepada dermawannya. Lagi pula, saat ini dia paling takut dermawannya tidak puas dengannya. Jangan khawatir, orang-orang dari Sommerland menghargai keadilan dalam berbisnis. Karena saya meminta Anda berdua untuk membantu saya pasti akan memberi Anda hadiah yang sesuai. Saya memberi harga 9,2% dari saham Serikat Pekerja di sini dengan harga 2,5 miliar dolar AS. Jika kalian bisa menghemat uang saya, maka untuk setiap 10 juta dolar AS yang dihemat, saya akan mengalokasikan 2 juta dolar AS untuk Anda berdua. Aku ingin tahu, apakah kalian bersedia membantuku dengan ini? Kata-kata Jasper langsung mengejutkan Väinämöinen dan Pake seperti bom. Dengan IQ mereka, yang paling mereka pikirkan adalah untuk memuaskan kantong mereka sendiri, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa keuntungan yang lebih besar akan diperoleh dari transaksi itu sendiri. Dibandingkan dengan kesepakatan itu sendiri, uang yang mereka dapatkan tidak lebih dari sebuah barang bagus. Setelah pengingat Jasper, keduanya mulai menghitung dalam hati mereka secara bersamaan. Jika mereka berhasil menurunkan harga, mereka bisa mendapatkan 20 juta dolar AS dari itu, bahkan jika Jasper hanya menghemat 100 juta dolar AS. Bahkan jika mereka harus membaginya dengan perwakilan serakah, mereka berdua masih akan membawa pulang porsi terbesar. Melihat Väinämöinen dan Pake, yang terengah-engah, Jasper tahu itu sudah selesai. Bapak, lain, kamu benar-benar pebisnis yang cerdas. Väinämöinen berdiri, membungkuk sedikit, dan memegang kedua tangan Jasper. Dia berkata, Anda dapat yakin bahwa kami akan melakukan yang terbaik untuk melayani pengusaha cerdas seperti Anda. Kami memiliki alasan untuk percaya bahwa Nokia akan berkembang lebih baik di tangan pengusaha cerdas seperti Anda. Jasper berdiri sambil tersenyum, berjabat tangan dengan Väinämöinen dan Pake secara terpisah, dan berkata, saya tidak punya banyak waktu dan dolar AS di rekening saya membakar saya. Saya harap kalian berdua bisa mengambilnya sesegera mungkin. Bagaimana menurutmu? Väinämöinen dan Pake saling memandang. Kemudian, mereka bertiga tertawa bersamaan. Greg, yang berada di sebelah Jasper, menyaksikan seluruh proses. Hanya ada 4 kata di benaknya saat ini dan itu adalah puncak kesempurnaan. Dia melihat dengan matanya sendiri betapa mudahnya Jasper mempermainkan hati orang. Setiap kata, setiap ekspresi, dan bahkan setiap gerakan halus yang Jasper lakukan secara akurat menyerang keserakahan kelemahan terbesar Väinämöinen dan Pake.
Dia tahu bahwa cara terbaik untuk menghadapi orang yang serakah adalah dengan memuaskannya. Tampaknya Jasper telah menghabiskan banyak uang untuk memberi keduanya barang, tetapi trik terakhir adalah sentuhan akhir. Pertama, dia menggunakan barang untuk menembus pertahanan psikologis Vainamoinen dan Pake, dan akhirnya, dia membuang umpan yang lebih besar, perlahan membuat mereka melupakan tujuan perjalanan mereka dengan godaan bertahap. Keduanya akan melakukan yang terbaik untuk menurunkan harga pembelian 2,5 miliar dolar AS ketika mereka kembali, dan untuk setiap 10 juta dolar AS, mereka bisa mendapatkan 2 juta dolar AS, tetapi bagaimana dengan Jasper? Dia bisa menghemat 8 juta dolar dalam pengeluaran. Ini adalah kesepakatan win-win bagi kami dan mereka. Setelah mengirim keduanya pergi, Jasper berkata kepada Greg, "Jadi, siapa yang menderita kerugian?" Menghadapi pertanyaan Jasper, Greg tersenyum, menundukkan kepalanya sedikit, dan menjawab, "Siapa yang peduli?" Haha, Jasper tertawa lepas dan berkata, "Tepat, siapa yang peduli? Kemana Anda akan pergi selanjutnya, Tuan Lain?" Tanya Greg saat melihat Jasper berjalan menuju pintu hotel. Ke grup telekomunikasi nasional Finlandia. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.